Sahabat Lato Cadia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Marah. Selamat mendengarkan. Dan kau akan menurut segala nasihat dan permintaanku, bukan? Tanya Ki Ampuh lagi. Aku akan menurut Ki Ampuh, jawab Sabrina. Kau tahu sudah bahwa harimau siluman itu tidak mencintai dirimu. Aku tahu. Dan kau malu karena bertepuk sebelah tangan? Aku malu, Ki Ampuh. Dia tadi datang hanya untuk mengganggu kau dan aku, bukankah begitu? Ya, dia tadi datang mengganggu kita, Ki Ampuh. Sekarang kau benci padanya atau tidak? Sekarang aku benci padanya, sahut Sabrina lagi. Aku ini pantas jadi kekasihmu, bukan? Ya, kau pantas jadi kekasihku, Ki Ampuh. Ki Ampuh girang bukan buatan. Dengan kekuatan ilmu hitamnya, semua cita-citanya akan terpenuhi dan tercapai. Dan akan habislah harapan bagi Erwin yang amat dibencinya itu. Adapun Erwin sampai hadir terkala Ki Ampuh hendak merenggut kehormatan Sabrina, karena ia mendadak merasa gelisah dan mendapat firasat bahwa atas diri Sabrina akan terjadi malapetaka yang akan menjadi tangisannya seumur hidup. Ia mohon supaya bisa menjadi harimau lagi dan doanya terkabul. Kedatangannya telah mencegah bencana itu. Tetapi oleh larangan ayahnya untuk menyatakan cinta, maka ia lagi-lagi tersingkir karena pandainya Ki Ampuh menjatuhkan namanya di hadapan Sabrina. Ia terpaksa pulang. Bagaimanapun besarnya cintanya pada Sabrina, ia masih lebih taat pada pesan ayahnya. Setiba di rumahnya, Erwin menjadi manusia biasa kembali. Hatinya hancur luluh karena sepeninggalnya tentulah Ki Ampuh akan melaksanakan hasrat hatinya yang sudah tak tertahankan. Bukankah dari cinta, Sabrina telah jadi muak padanya dan terus terang mengatakan tidak lagi menghendaki kehadirannya. Jauh di lubuk hatinya Sabrina menangis, tetapi ia tak hendak menolak segala perintah dan keinginan manusia babi itu. Kekuatan ilmu hitam memang luar biasa. Seperti halnya Sabrina, ia bersedia menurut segala perintah dan keinginan orang yang menyihirnya. Hati nuraninya sebenarnya tidak menyukai, merasa bahwa ia menyerahkan kehormatannya kepada babi. Walaupun asalnya manusia, tetapi untuk mengatakan tidak saja pun ia tak sanggup. Ia telah sepenuhnya dalam kekuasaan babi pandai sihir itu. Ki Ampuh girang bukan kepalang, sehingga ia gugup. Menjelang saat akan tercapai maksudnya, kini sudah tidak akan ada halangan lagi. Erwin tentu sudah tak sanggup datang, karena sudah 2 kali dibikin malu. Tetapi sesuatu yang ajaib terjadi, sesuatu yang di luar perkiraan siapapun. Juga di luar dugaan Ki Ampuh. Mendadak terdengar suara petir menggelegar dan bersamaan dengan lenyapnya gema halilintar itu, daya kelelakian Ki Ampuh menurun lalu kendor sama sekali. Sebagaimana ia setahun yang lalu di belantara Cikoto dan kini pun ia menjadi amat malu dan panas hati. Mengapa yang begitu menyakitkan hati terjadi justru pada saat ia hendak menunjukkan kemampuannya yang luar biasa sebagai lelaki yang katanya sukar dicari tandingannya di dunia ini. Sabrina telah menyerah sebagaimana dulu Mbah Penasaran telah menyediakan diri. Dia sendirilah yang tak sanggup. Apakah sebenarnya yang terjadi? Ia sudah puluhan atau bahkan ratusan kali mendengar petir tatkala melakukan kebersamaan dengan salah seorang istrinya dulu. Petir tidak pernah punya pengaruh atas dirinya. Sabrina diam saja, tidak bersyukur, tetapi juga tidak kecewa. Begitulah keadaan seseorang dalam pengaruh ilmu sihir, seperti menerawang saja di persawangan, tidak merasa berpijak, juga tidak merasa bergantung. Lain kali saja Sabrina, pikiranku sedang terganggu, ada seseorang yang sedang menjahili kita, barangkali yang kau usir tadi, kata Ki Ampuh penuh rasa kesal dan kecewa. Ya, lain kali Ki Ampuh, kata Sabrina. Mendadak terdengar gelak tawa, lalu gelak terbahak-bahak, dapat juga dikatakan gelak kemenangan, disusul dengan suara, bukan si Erwin Ki Ampuh dan bukan pula petir. Halilintar itu hanya memberitahukan kepadamu tentang kedatanganku. Kau masih kenal suaraku? Ki Ampuh coba mengingat-ingat suara siapa yang didengarnya. Bukan suara Jalubuk. Apakah suara Raja Tigor yang kakek Erwin? Bukan juga. Suara orang tua sakti itu lain. Tetapi suara ini pernah juga didengarnya beberapa kali. Di mana? Ia coba mengingat-ingat, benar pernah, di Sumatera. Kini dia ingat suara Datuak Nan Kunyang, si mayat yang dikuburkan di Kebayoran Lama, tetapi kadangkala bangkit dari kuburnya.
bukan sebagai harimau, melainkan sebagai manusia biasa. Pakaiannya saja yang lain, hanya kain kafan yang menjadi pembungkus jenazahnya tatkala ia dikuburkan. Ia sahabat akrab Jalubuk dan Raja Tigor. Ia pernah dikunjungi Erwin dan pernah menurunkan beberapa ilmu kepandaiannya kepada manusia harimau yang anak sahabatnya Jalubuk itu. Betul Ki Ampuh, aku Datuk Nan Kunyang. Tak menyangka akan bertemu lagi dengan aku. Bahkan tak pernah mengingat aku lagi. Tak terkenang olehmu bahwa aku yang membawa kau ke Sumatera dengan berjalan kaki di permukaan air Selat Sunda dan Samudera Indonesia. Kita masih sama-sama tatkala di Padang. Lalu kita berpisah. Ingatkah kau? Kata suara itu lagi. Tak lama kemudian ia berdiri di kamar itu. Datuk Nan Kunyang berbaju kain kapan dengan muka dan kaki serta seluruh penutup dirinya berlumpur tanah. Bagaimanapun merasa diri sangat hebat, melihat mayat bangkit dari kubur dalam bentuk yang begitu, Ki Ampuh menjadi takut. Mengapa orang yang sudah tidak ada lagi dalam ingatannya itu mendadak kembali? Apakah ia dari dalam kuburannya sana dapat melihat segala apa yang terjadi di permukaan bumi dan bangkit mendatangi siapa saja dan di mana saja dikehendakinya? Detik-detik yang berlalu tanpa kata membuat Ki Ampuh berkesempatan untuk menguasai dirinya kembali, walaupun hanya sebagian. Ia berdiri atas dua kaki belakangnya dan pelan-pelan mendapatkan Datuk Nan Kunyang. Setelah dekat, ia berkata, "Apa kabar Datuk? Lama sekali sudah kita tidak berjumpa." Ia berusaha mengambil hati Datuk Nan Kunyang. Yang ditanya tak menjawab. Ki Ampuh mengulurkan kaki depan sebelah kanan, bagikan manusia mengulurkan tangan untuk bersalaman. Datuk Nan Kunyang tidak menjawab tanya, pun tidak menyambut salam. Ki Ampuh merasa bahwa yang datang itu tidak bersenang hati dan memendam rasa amarah dalam dirinya. Dalam perjalanan ke Minangkabau dulu, Datuk Nan Kunyang bukan hanya dapat berjalan di atas air, tetapi sanggup pula membawa dirinya, Erwin, dan Jalubuk bersama ayahnya Raja Tigor. Suatu kemampuan yang hanya dapat dilakukan tak lebih dari selusin orang sakti di dunia ini. Kini ia melumpuhkan daya kelelakian Ki Ampuh, sehingga maksud jahatnya gagal total. Orang begini tak dapat dimusuhi. Yang paling bijaksana adalah membuatnya jadi kawan. Kalaupun itu tidak dapat, sekurang-kurangnya jangan membuat ia sampai membenci. "Aku mohon maaf Datuk," kata Ki Ampuh dengan suara perlahan dan menundukkan kepala. "Untuk apa?" tanya Datuk Nan Kunyang. "Untuk apa yang Datuk lihat tadi? Minta maaflah kepada gadis yang masih suci itu." "Aku mohon Datuk mendengar penjelasanku. Aku tidak merasa salah terhadap diri perempuan ini, karena perbuatan yang hendak dilaksanakan itu atas dasar sukarela, tidak ada paksaan." "Benar ia menyukaimu?" "Benar, sepenuh hatinya," kata Ki Ampuh dengan keyakinan bahwa Datuk Nan Kunyang sudah mulai reda dari marahnya. "Apa benar Ki Ampuh?" "Aku bersumpah." "Silakan Datuk tanya sendiri." Babi itu mulai bangga dan senang. Datuk Nan Kunyang mendekat beberapa langkah. Wanita itu memandanginya, entah takut, entah jijik. Sabrina tidak dapat membeda atau merasakannya. Datuk Nan Kunyang memandangnya sejenak, lalu bertanya, "Sabrina, engkau anak Sultan Rimbo Gadang dulu di Sungai Penuh, betulkah itu?" "Betul Pak," jawab Sabrina. "Jangan panggil aku Bapak. Tatkala mati umurku sudah mendekati 100 tahun. Engkau anak Minang, panggil aku dengan Inyak." "Benar Nyak," kata Sabrina mengulangi jawaban. Inyak dalam bahasa Minang adalah kakek. "Benarkah kau suka dan cinta pada babi asal dari manusia ini?" tanya Datuk Nan Kunyang sambil menoleh pada Ki Ampuh. "Tidak Nyak, demi Allah tidak." Ki Ampuh terkejut dan marah. Terkejut karena Sabrina memberi jawaban lain daripada keyakinannya. Marah karena jawaban itu akan membuat Datuk Nan Kunyang menuduh ia berdusta. Ia tak tahu bahwa dalam memandang Sabrina sejenak tadi, mayat dari kuburan di Kebayoran Lama itu telah membebaskannya dari pengaruh sihir Ki Ampuh. "Telah kau dengar sendiri Ki Ampuh," kata Datuk Nan Kunyang kepada babi itu. "Sabrina, kau berdusta. Tadi kau sendiri yang meminta. Kau katakan ingin kebahagiaan dan ingin punya anak dari aku. Katakan begitu," kata Ki Ampuh. "Dia dusta Inyak. Aku tak pernah menyukainya. Bahkan aku benci dan takut padanya. Pernah Bapak Jalubuk dan Bang Erwin menyelamatkan aku dari kejahatannya," kata Sabrina.
Ki Ampuh kian marah dan menjadi gugup. Dia baca mantra untuk menghilangkan dirinya karena ia yakin benar bahwa ia dalam bahaya. Tetapi apa mau dikata, Ki Ampuh yang tadi begitu kegirangan mendadak menjadi makhluk paling sial. Mantranya tak bekerja sebagai biasa. Dirinya tetap ada di sana, tidak raib seperti yang dikehendaki dan diyakininya. Tak usah kau coba melarikan diri, Ki Ampuh, kata Datuk Nan Kuniang dengan suara datar. Tiada nada ejekan, membuat Ki Ampuh tambah takut. Mayat ini benar-benar angker. Ia merasa dirinya jadi sangat kecil, padahal biasanya ia merasa dirinya manusia atau manusia babi yang amat sakti. Baru tadi dia menundukkan Sabrina hanya dengan kekuatan mantra dan pandangan mata. Kini ia tidak berdaya apa-apa, bukan hanya tidak sanggup meneruskan maksud jahatnya, tetapi menghilang pun tak dapat lagi. Kau dengar? Sabrina bukan hanya tak suka padamu, tetapi membencimu dan takut. Mengapa kau berani mengatakan bahwa ia cinta dan bahkan minta anak darimu? Kau sampai berani bersumpah. Tidak cukupkah kau menjadi babi yang hina karena kau melanggar sumpahmu sendiri? Apa yang kau lakukan atas dirinya? Katakan kepada Sabrina dan minta maaf kepadanya. Walaupun merasa amat malu, tetapi harapan untuk dapat pergi tanpa cedera timbul kembali. Kalau dia mengaku apa yang telah dilakukannya dan mau minta maaf, ia tentu akan diperbolehkan pergi. Bagaimanapun itu, lebih baik daripada membuat Datuk Nan Kuniang marah dan mungkin saja membuat dirinya jadi kodok atau kakerlak. Kalau sampai jadi begitu, habislah seluruh harapan dan kesombongan. Masih lebih baik jadi babi dengan taring-taring yang dapat membunuh. Aku tadi menyihirnya, Datuk, kata Ki Ampuh. Jahanam kau babi sial tak tahu diri, kata Sabrina mendadak. Ia telah jadi Sabrina biasa kembali, amat marah dan tambah benci, mengetahui bahwa dirinya tadi disihir. Marahnya Ki Ampuh bukan buatan, dikatakan jahanam, sial dan tak tahu diri oleh gadis yang tadi hampir saja jadi santapannya. Tetapi ia tidak berani menjawab atau menantang, karena Datuk Nan Kuniang masih ada di sana. Masih ada yang kau lupa atau pura-pura lupa, Ki Ampuh? Kata penyelamat Sabrina juga dengan suara datar. Sakit hati Ki Ampuh, tetapi apa boleh buat? Yang paling penting boleh pergi dengan selamat. Masih ada hari esok kesempatan lain. Jangan pikir hari esok atau hari lain, Ki Ampuh. Engkau tidak akan pernah lagi dapat melakukan kejahatan yang banyak kau lakukan semasa hidupmu sebagai manusia dulu.